Shalom, saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari ini untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Melanjutkan bahasan kita di Injil Matius pasal yang ke-14. Hari ini kita akan membaca ayat 28 dan 29. Demikianlah bunyinya Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, peristiwanya kita sudah tahu, khususnya bagi Anda yang mengikuti channel ini setiap hari. Kalau Anda belum tahu, silahkan melihat tayangan video kemarin. Nah, peristiwanya adalah setelah murid-murid ketakutan berada di tengah danau yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Lalu mereka melihat di malam itu ada sesuatu yang bergerak mendekati mereka. Nah, mereka mengira Yesus adalah hantu. Tetapi kemudian Yesus berkata, tenanglah, aku ini, atau ini aku. Jangan takut. Walaupun Danau Galilea bukanlah danau yang asing untuk Simon Petrus dan teman-teman yang lain, karena mereka adalah para penjala ikan. Tetapi walaupun danau itu tidak asing, tapi mereka melihat benda asing berjalan mendekati mereka, mereka takut juga. Nah, kemudian waktu Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Petrus merespon dengan meminta supaya dia pun boleh berjalan di atas air. Ini respon yang saya katakan terlalu berani ya. Permohonan yang terlalu berani dari Petrus. Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku untuk datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, kita tidak tahu apa yang mendorong Petrus untuk mengajukan permohonan seperti ini. Tetapi satu hal yang saya belajar ialah bahwa imannya atau kepercayaan Simon Petrus kepada Yesus itu sungguh luar biasa. Ya, memang Simon Petrus itu selalu lebih maju dari yang lain-lainnya, walaupun dia juga yang menyangkal Yesus juga pada akhirnya. Ya, setelah itu Yesus memulihkan dia, bukan? Nah, yang saya pelajari di sini adalah dia benar-benar menanggapi undangan Yesus untuk keluar dari perahu. Kalau kita membaca, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, apa yang kita pelajari? Kalau kita pelajari di sini, teman-temannya Simon Petrus pun tentu juga heran melihat Simon Petrus. Kok berani banget ya dia ya? Waduh. Sementara yang lain mungkin masih ada sedikit ketakutan. Tetapi karena mendengar suara Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Petrus langsung menyahut pernyataan Yesus itu. Kalau itu betul engkau Tuhan. Nah, maknanya sebetulnya bukan, lebih tepat atau lebih mendekati bukan kalau atau apabila itu engkau. Tetapi mungkin terjemahannya lebih tepat atau lebih mendekati seperti ini. Karena itu engkau Tuhan, ya, lain ya. Apabila itu engkau atau jikalau itu engkau, itu masih ada keraguan. Tetapi apabila kalimatnya karena itu engkau, ini ada satu keyakinan iman yang luar biasa. Karena itu engkau menunjukkan pengenalan tanpa keraguan dari Simon Petrus. Pengenalan tentang apa? Pengenalan tentang Yesus. Tadi dia mendengar Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus menyaut, Tuhan, karena itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan
di atas air. Nah, apa kira-kira jawaban Yesus? Apakah Yesus kaget? Ih, beneran dia. Yesus gak kaget. Yesus berkata, datanglah kemari. Nah, kita melihat di sini jawaban ini sangat mencengangkan. Ya, saya membaca ayat ini juga kaget juga. Wah, Tuhan Yesus ini luar biasa ya. Datanglah. Nah, apa maksudnya? Yesus mengizinkan Petrus untuk datang. Bukan sekedar tahu. Artinya Yesus mengundang Petrus untuk mengalami dia dan mengalami kuasanya. Bukan sekedar tahu. Oh ya, saya tahu, ada banyak orang begitu ya. Ya, saya tahu, saya percaya Yesus ya. Tapi adakah engkau mengalami Yesus secara pribadi? Nah, Yesus mengizinkan Anda dan saya untuk bukan sekedar tahu tentang dia, tetapi mengalami dia, mengalami kuasanya. Karena dia hidup, maka dia mengizinkan Anda dan saya mengalami dia dalam hidup kita sehari-hari. Dia bukan sekedar manusia, dia bukan sekedar pengajarannya bagus, ada banyak orang berkata begitu ya, biasanya kalau hari Natal itu. Pejabat-pejabat diundang untuk memberi sambutan, ya kita harus meneladani Kristus dan sebagainya. Ya, Yesus bukan sekedar berkhotbah, Yesus bukan sekedar mengajar, tetapi dan juga dia bukan sekedar mengaku-ngaku sebagai Allah. Ya, sehingga orang-orang yang meragukan Yesus berkata, mana ayatnya? Enggak ada ayat yang berkata Yesus bilang, aku ini Allah, sembahlah aku. Enggak ada. Ya memang enggak ada. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih jeli, kita membaca bahwa dia bukan sekedar mengaku-ngaku sebagai Allah. Dia ingin saudara dan saya mengalami dia, mengalami kuasanya, sebab dia itu nyata. Dia bukan sekedar dongeng, dia bukan sekedar manusia, anaknya Maria, oh ya dia itu hanya sekedar nabi, dia itu bukan Tuhan, dia bukan Allah, bukan. Yesus berkata, datanglah. Nah, bagaimana caranya mengalami Tuhan? Melalui kesulitan hidup dan masalah yang Tuhan izinkan. Sesungguhnya Tuhan sedang mengizinkan dan menghendaki Anda dan saya itu mengalami dia. Jadi dia bukan sekedar yang dipuja-puja oleh orang Kristen, bukan. Dia hidup, dia nyata, dia bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga. Dia bukan sekedar yang orang yang wajahnya diserupakan, disalib, kemudian dia tidak mati dan sebagainya. Bukan. Dia nyata, dia Tuhan. Itu sebabnya jangan putus asa, jangan kecewa, dan jangan menolak kesulitan hidup. Sebab kesulitan hidup adalah panggilan Tuhan untuk Anda dan saya mengalami dia. Jangan berdoa untuk hidup yang tanpa masalah. Ada orang berdoa, Tuhan, angkat segala masalah dari hidup saya. Nah, saya khawatir kalau Tuhan jawab betul-betul, Anda namanya almarhum. Jangan berdoa untuk hidup tanpa masalah, pekerjaan tanpa masalah, rumah tangga tanpa masalah. Karena sesungguhnya, saya sudah bagikan kemarin, kalau dia mengizinkan kesulitan dan masalah hidup ada, dia punya solusinya. Dia mengundang kita untuk datang dan mengalami dia, mengalami pertolongannya. Karena melalui masalah-masalah itu, melalui kesulitan-kesulitan itu, Yesus mengundang Anda dan saya untuk mengalami dia. Hadapi setiap masalah dan pergumulan hidup, kesulitan hidupmu. Datang kepadanya, bukan justru lari dari dia. Bukan. Datang kepadanya, jangan cari jalan pintas. Alami dia. Karena dia bukan Tuhan yang nun jauh. Dia bukan Allah yang nun jauh di awan-awan yang tidak terjangkau. Dia ada, hadir dalam hidup kita untuk kita mengalami kasih, kuasanya, dan mengalami dia yang dekat dengan kita. Masalah apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini? Tidak ada manusia yang tanpa masalah. Pasti ada. Mari datang.
Alami dia. Jangan sekedar hanya tahu. Jangan sekedar membaca Alkitab, baca Bible. Oh ya, saya tahu Alkitab. Oh ya, ya, saya tahu. Bukan. Tapi dia terbuka untuk dialami sama seperti Simon Petrus. Karena itu Engkau ya Tuhan. Suruhlah aku untuk datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk bisa mengalami dia kasih, kuasa dan anugerahnya setiap hari dalam hidup kita. Bahkan hari ini juga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk bukan sekedar tahu, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar membaca tentang Engkau. Tapi biarlah tolong kami untuk kami pun juga mengalami Engkau. Terima kasih untuk segala masalah, tantangan, ujian, kesulitan hidup, penderitaan yang kami alami. Karena semuanya adalah undangan Tuhan untuk kami mengalami Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa dalam tayangan esok hari.